Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Lukmana Saputra dengan NPM 10070319034. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan jasa ekosistem dan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup. Perhitungan jasa ekosistem. Dari Millennium Ecosystem Assessment mendefinisikan jasa ekosistem sebagai manfaat yang diperoleh manusia melalui ekosistem. Konsep jasa ekosistem sejak pertama kali dikenalkan oleh Gretchen Daily pada tahun 1997 hingga diadopsi oleh UN Millennium Ecosystem Assessment pada tahun 2005. Mengenalkan 4 kategori jasa ekosistem, yaitu yang pertama adalah penyediaan berupa produk yang diperoleh dari ekosistem seperti makanan, serat, air, dan lainnya. Yang kedua adalah pengaturan berupa manfaat yang diperoleh dari proses ekosistem seperti penyaringan air dan udara. Yang ketiga adalah budaya berupa manfaat non-materi yang diperoleh dari ekosistem seperti pengayaan spiritual, pengembangan kognitif, rekreasi, dan pengalaman estetika. Dan yang keempat adalah pendukung, yaitu berupa fungsi ekologi seperti polinasi, siklus nutrien, dan pembentukan tanah. Pengambilan keputusan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan data informasi jasa ekosistem dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta perencanaan sebuah wilayah. Informasi mengenai jasa ekosistem dibutuhkan dalam perencanaan wilayah untuk memastikan kelestarian ekosistem yang menghasilkan berbagai jasa ekosistem yang dibutuhkan bagi manusia. Informasi dan data mengenai ketersediaan dan kebutuhan jasa ekosistem dapat memandu para penyusun kebijakan untuk menentukan lokasi prioritas dalam pemulihan ekosistem yang kritis, tetapi jasanya diperlukan. Nah, berdasarkan 4 kategori ini, dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu jasa penyediaan, 1. Bahan makanan, 2. Air bersih, 3. Serat, bahan bakar, dan bahan dasar lainnya, 4. Materi genetik, 5. Bahan obat dan biokimia, 6. Spesies hias. Di jasa pengaturan, nomor 7 ada pengaturan kualitas udara, 8. Pengaturan iklim, 9. Pencegahan gangguan, 10. Pengaturan air, 11. Pengolahan limbah, 12. Pelindungan tanah, 13. Penyerbukan, 14. Pengaturan biologis, dan 15 adalah pembentukan tanah. Di budaya, 16 ada estetika, 17 rekreasi, 18 inspirasi, 19 warisan budaya dan intensitas, 20 spiritual, 21 pendidikan. Di aspek pendukung, 22 habitat berkembang biak, dan yang terakhir adalah perlindungan plasma nutfah di nomor 23. Daya dukung dan daya tampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yaitu daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.